Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini, sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, kembali kita melanjutkan kajian kitab dari Madarijus Salikin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam tema. Ada yang ingat apa temanya? Wah, ini masuk kanan, keluar lagi di kanan ya. Fi manzilatid tazakkur, ya, tazakkur ini mereview, mengambil pelajaran, ibrah. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Orang yang sering taubat itu selalu diidentikan orang yang selalu mawas diri. Tabsiratan wa dzikra likulli abdim munib, ya. Pelajaran dan zikra, pengingat untuk hamba yang selalu kembali atau bertaubat. Wa innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang yatadzakkar atau orang yang mengingat, mawas diri, adalah orang yang ulul albab, mempunyai kecerdasan. Lubun itu inti daripada otak, ya. Albab jamaknya. Jadi ulul albab yang mempunyai inti otak, ya, artinya mempergunakan akalnya, ya. Jadi pernah saya sampaikan, orang yang bertakwa pasti dia orang cerdas, ya. Saya katakan lagi, orang yang bertakwa pasti dia orang cerdas. Tapi kalau orang munafik, bahkan orang kafir, dari kacamata kita, ya, dari kacamata agama, sepintar-pintarnya mereka bukan orang yang cerdas, ya. Kok orang Yahudi bisa ngalahin B.J. Habibie? Ya, bisa jadi keilmuan bukan hanya satu pintu saja, ya. Di sini kan wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang mengambil ibrah adalah ulul albab, yang memakai akalnya. Berarti orang Yahudi mereka yatadzakkar enggak?
mereka enggak yatadzakkar, tidak mengambil ibroh, ya. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh stigma bahwa orang Islam itu bodoh-bodoh, ya. Orang Yahudi pintar-pintar, ya. Ya, yang Muslim yang bodoh ya hanya oknum saja, ya, yang tidak menerapkan Islam itu sendiri. Tapi kalau ada orang Muslim yang dia menerapkan keislamannya secara sungguh-sungguh dan dia sadar juga bertakwa, pasti dia orang cerdas, ya. Kalau ada orang soleh, Ustadz, dia orang cerdas nggak? Dia orang cerdas, ya. Oleh karena itu, di sini masuk abniyatut tadzakkur, ya, pundi-pundi, ya, atau pondasi daripada tadzakkur. Kalau tadzakkur, bulan lalu saya menganalogikan dengan eling mengambil ibroh, ya. Ini bukan terjemah tapi penjelasan, ya. Eling mengambil ibroh, mawas diri, ya. Nah, itu kalau saya terjemahkan dengan bahasa kekinian, ya. Apa tadi? Eling, mawas diri, terus apa? Ya, apalagi yang semisal dengan itu? Mengambil ibroh, nah itu, ya. Kalau bahasa kekinian tadzakkur tersebut. Yang pertama adalah al-intifa bil 'idhah. Dia mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang ada, ya, atau mengambil ibroh, ya, karena ada orang yang tidak bisa mengambil ibroh. Cara pandang ini berkaitan dengan cara pandang. Orang yang yatazakkar melihat alam semesta dengan orang yang tidak yatazakkar melihat alam semesta, beda cara pandangnya. Coba kalau orang beriman, bertakwa, jalan-jalan ke puncak, melihat pemandangan yang begitu indah, atau di daerah, misalnya ada di daerah tertentu, di Padang mungkin, di Sumatera banyak, ya. Di sebelah kiri laut, pantai, di sebelah kanan bukit, ya. Di Sulawesi juga seperti itu kalau nggak salah, ya. Pernah saya dari Sulawesi Tenggara, Kendari sampai ke Kolaka Utara itu, ya. Sebelah kiri laut, sebelah kanan bukit, ya. Nah, kalau cara pandang orang beriman dan bertakwa, Allah mengarahkan kita sebagai seorang hamba agar mempergunakan akalnya. Dengan cara apa? Subhanallah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu zikirnya, doanya. Maha suci Allah, tidaklah engkau menciptakan keindahan ini semua tidak sia-sia, ya. Dalam artian apa? Cara pandang dia membuat atau segala sesuatu yang dia lihat itu menimbulkan rasa khusyuk di dalam dirinya. Coba kalau kita lihat orang kafir, orang fasik, ya, kalau ngelihat pemandangan yang indah, apa yang dia ucapkan? Wow, mantep, ya, bagus banget. Tapi dia menimbulkan rasa khusyuk enggak? Biasa saja, ya. Tidak menambah keimanan dia, ketakwaan dia, tidak menambah rasa tawaduk dia di hadapan Allah. Nah, inilah karena dia tidak mempergunakan akal dan mata hati dia dalam melihat segala sesuatu. Berarti apa? Ya, orang fasik, orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, intinya dia tidak yatadzakkar. Tidak apa? Eling, mawas diri, apalagi tadi yang 4 hal tadi. Eling, mawas diri, ngambil ibroh, ya. Jadi kita harus 4 itu. Kalau ada yang bahasa semisal kita tambah aja, ya.
Jadi kita sebagai seorang beriman, bertakwa, selalu yantabih, selalu kita mawas diri, ya. Ngelihat pemandangan yang indah, mawas diri, masya Allah, ya. Ini ciptaan Allah, ya. Bahkan kalau melihat sesuatu yang buruk pun, ya, dia selalu mawas diri, menambah kekhusyuan, ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak melihat orang kebakaran misalnya, dia kebakaran di dalam rumah, tidak ada yang bisa menyelamatkan, Bapak takut nggak, miris nggak melihat orang sedang terbakar di depan mata Bapak? Miris, takut, ya. Semakin takut Bapak, semakin fitrah Bapak sebagai manusia. Takut saja itu sebagai fitrah manusia. Tapi kalau lebih daripada itu, ya Allah, kalau misalnya ini adalah api neraka jahanam, ya, bagaimana nanti saya kalau terbakar oleh api neraka jahanam tersebut? Sekedar takut itu manusia. Tapi kalau sudah berpikir, menganalogikan bahwa api tersebut adalah sesuatu hal yang besar, dikaitkan dengan negeri akhirat, itulah yang dinamakan yatadzakkar. Sehingga dia yantafi, dia bermanfaat. Apapun yang dia lihat pasti itu bermanfaat. Untuk apa? Untuk dunia dia, juga untuk akhirat. Yang paling dominan untuk akhirat, ya. Anggaplah untuk dunia 30%, untuk akhirat 70%. Apapun yang dia lihat, ya. Ngelihat di terminal ada boti-boti, ya. Ya, apa yang dia lihat? Yang dia lihat kasihan, ya. Ya Allah, ini seharusnya mendapatkan apa? Pengajian lah, pengajian boti-boti gitu kan, ya. Yang ngisi ngaji siapa? Mantan boti, ya, jangan yang nggak pernah jadi boti, bahaya jadi korban nanti, ya. Nah ini kan, jadi seorang yang beriman dan bertakwa, yatadzakkar, dia mengaitkan satu item dalam akal dia, otak dia, satu item dengan apa yang dia lihat selalu dikaitkan dengan yang namanya negeri akhirat. Dari situlah kenapa Allah mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Redaksi ulul albab itu berat. Kadang ada ulul absar, ya. Bukan ulul absar yang tinggal di Jati Agung, ulul albab itu. Ya. Lubun itu inti daripada otak, ya. Albab, ya, intinya itu analogi, kiasan bahwa orang yang benar-benar memakai akal pikirannya. Ya, belum lagi nanti ada pembahasan berkaitan tadabbur Al-Quran. Sejauh mana kita mempergunakan akal kita disatukan dengan Al-Quran, sejauh itu pula lah kita mendapatkan hikmah yang tidak diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Jadi cara pandang orang soleh, orang bertakwa wajar, ya. Dia melihat suatu item sangat dalam, ya. Ini ya, makanya Al-Quran, Quran itu kan dari kalimat mustaq qara'a, ya, membaca. Apa yang dibaca dalam ulumul Quran dua, ya. Yang pertama ya ayat-ayat Al-Quran, ya. Al-Quran itu membaca ayat-ayat yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Pemahaman yang kedua, Al-Quran itu adalah apa yang dibaca yang tidak berbentuk tulisan. Apa itu? Al-Quran yang ada di alam ini. Dia melihat sungai, dia melihat kejadian ini, dia melihat kejadian itu. Semakin mendekatkan dia kepada Allah, semakin dia khusyuk kepada Allah, semakin dia tawaduk kepada Allah. Itulah Al-Quran Al-Mashhud, Quran yang dilihat, yang tampak, ya, alam ini, ya. Itu pemahaman kedua. Kalau pemahaman pertama apa tadi? Quran yang kita baca, ya, mushaf tadi, ya.
Tapi pemahaman yang kedua adalah Quran yang kita baca alam ini, ya. Jadi orang yang yatadzakkar, dia bisa mengambil ibrah dengan masyhud. Yang kedua adalah bil masmu', dengan pendengaran, ya. Kalau pendengaran kaitannya dengan tadi itu yang berbentuk tulisan. Kalau tulisan kan dibaca, ketika dibaca terdengar, ya. Jadi rata-rata dalam sejarah umat manusia, para nabi-nabi memberikan bayinah itu bukti bahwa dia adalah seorang nabi, bukti bahwa dia adalah membawa risalah daripada langit, dua saja. Mukjizat berbentuk tulisan atau mukjizat yang berbentuk bisa dilihat, ya. Ini kaitannya supaya apa? Supaya tazakkar, intinya supaya eling, mawas diri, apalagi tadi ngeh siapa? Orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak bersyukur, supaya ingat, ya. Ya karena memang esensi kita sebagai manusia, lupa enggak? Lupa, nisyan, ya. Baru tadi makan pagi, makan getuk, ya. Jam 9, Aki udah makan belum? Udah makan belum, ya? Ya. Kayaknya belum, makan lagi dia, ya. Kata dia, Aki udah makan, kata cucunya tadi makan. Oh iya, maklum aki-aki. Nah, ya. Apakah aki-aki aja? Yang muda pun terkadang lupa, ya. Oleh karena itu coba bayangkan mukjizat-mukjizat para nabi kalau tidak berbentuk tulisan yang artinya kitab-kitab atau suhuf, ya, lembaran-lembaran, ya. Tapi juga ada yang berbentuk bisa dilihat. Apa saja? Ya contohnya misalnya mukjizat Nabi Musa. Bisa dilihat nggak? Ular tongkat yang bisa menjadi ular besar. Bisa dilihat. Supaya apa? Supaya tazakkar intinya. Jadi pintu hidayah itu kalau nggak lewat mata, pasti lewat pendengaran, ya. Apalagi orang Bani Israel dibelah lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Intinya supaya mereka tambah khusyuk. Oh, ternyata kita ini di jalan yang benar. Bayangkan sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Allah begitu mudahnya dengan izin Allah, ya. Laut merah bisa terbelah. Tapi sangat disayangkan orang Bani Israel sedikit yang yatadzakkar. Sebagian besar mereka malah apa? Sudah melihat ular, sudah melihat mengalami diselamatkan oleh Allah lewat di dalam apa? Laut Merah. Jadi Laut Merah itu kebelah dua gitu, ya. Dia jalan di bawahnya. Tapi di kemudian hari dia malah mengambil berhala sapi betina untuk disembah. Nah, inilah kenapa yang ingin saya katakan, ya orang Yahudi pun ya yang tidak beriman ya bodoh-bodoh juga, ya. Masa Tuhan sekedar batu patung sekedar bisa bersuara, tahu-tahu dia dijadikan Tuhan, ya. Nah ini ya, jadi idhah atau yatadzakkar itu yang pertama adalah kita mengambil manfaat dari apa? Sesuatu yang bisa kita lihat, apapun itu. Yang kedua, sesuatu yang bisa kita dengar. Tentunya itu adalah Al-Quran. Kalau yang kita lihat, nah ini yang lebih, dua-duanya sangat saling berkaitan, ya. Jadi apa yang kita baca dalam Al-Quran pasti kita baca juga dengan apa yang kita lihat dengan kedua mata kita, apapun itu. Yang kita lihat terkadang kan suatu hal yang baik, suatu yang buruk. Tapi bagi orang yang beriman itu adalah suatu yang positif yang mendekatkan dia semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya. Melihat orang sedang meninggal, sedang sekarat, dia tambah takut. Ya Allah, nanti saya akan seperti itu, ya. Apalagi melihat orang lagi bugar, lagi sehat, anak muda, semangat. Ya Allah, terima kasih. Dulu saya pernah seperti itu, ya. Dia melihat segala sesuatu itu dikaitkan dengan negeri akhirat, dikaitkan dengan ubudiyah, penghambaan dia kepada Allah. Itulah yang dinamakan yatadzakkar. Kalau bahasa kita apa tadi? 4 hal tadi apa? Mawas diri,
ngeh, apa lagi? Eling, satu lagi apa? Lupa saya. Ibroh, ya. Nah ini untuk mempermudah pemahaman kita. 4. Ya, saya ulangi. Tadi apa lagi? Mawas diri, eling, ngeh, ngambil ibroh. Ya. Kalau ada istilah yang lain, silahkan. Mirip-mirip seperti itu. Iya, tadzakkar tadi. Ya. Yang kedua adalah wal istibsar bil ibrah. Nah, basirah. Ibrah itu seperti pengalaman yang lalu, ya. Mengambil pengalaman yang sudah. Makanya dalam Al-Quran kenapa kurang lebih 3/4, ya, kurang lebih 3/4 atau mungkin 2/4 sampai 3/4 itu isinya tentang apa coba Al-Quran? Kisah, ya. Kisah Ashabul Kahfi, kisah siapa lagi? Dzulqarnain, kisah Nabi Musa sama Fir'aun, kisah apa lagi? Ashabul Ukhdud dan lain-lain, sangat banyak. Kenapa? Ya, intinya Al-Quran itu supaya kita yatadzakkar. Nah inilah Allah begitu luar biasa menciptakan kita, menciptakan buku manualnya agar kita selamat dunia akhirat, yaitu dengan Al-Quran tadi. Tabiat kita ya memang punya akal. Akal tersebut purnanya ya tadzakkar, ya. Karena 90 sampai 100% dipergunakan semaksimal mungkin. Nah, orang yang yatadzakkar pasti dia akan mendapatkan hikmah-hikmah atau sesuatu yang tidak disadari oleh orang awam pada umumnya. Nih, semakin dia potensi akal dia dipergunakan untuk mengambil intisari daripada Al-Quran, semakin dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain, ya. Al-istibsar bil ibrah, ya. Makanya ketika dalam Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Kahfi misalnya ada 2 teman, satu bersyukur, 2 kebun ya yang punya sahibul jannatain, ya. Satu orang dia punya kebun tapi kebunnya biasa saja, ya, tapi dia bersyukur kepada Allah. Satu orang lagi dia punya kebun, di bawah pohon kurmanya ada air yang mengalir, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Ternyata apa? Yang tidak bersyukur tersebut diuji oleh Allah dengan rusak kebunnya tersebut, ya. Laula an jannata qulta masya Allah, bahkan dinasihatin oleh temannya, laula an qulta masya Allah, coba kamu bilang masya Allah, ini dari Allah, ya. Nah, ini kan kenapa diabadikan dalam Al-Quran, supaya kita ngeh kalau kita punya segala sesuatu harus kita yakini, ya. Mungkin rumah, mungkin mobil, mungkin cucu, mungkin anak, mungkin aset, apapun itu, katakan dalam hati kita ini milik Allah. Walaupun bapak yang keringat berangkat jam 8, pulang jam 8 kerja, ya, tapi esensinya adalah milik Allah, ya. Apapun itu, terkadang saya misalnya beli item baru, ya, beli elektronik, ya, baru karena butuh, ya. Jadi ketika kita sudah pergunakan alat elektronik tersebut, ya, kita bahagia dengan sesuatu yang baru dan kita pakai, ya, langsung di situ saya langsung kembalikan kepada ya Allah, ini milik Engkau, ya. Alhamdulillah. Walaupun yang beli siapa? Kita. Tapi saya ingin mengembalikan, ya Allah, itu milik Engkau. Ya, apapun itu. Nah, begitu juga Bapak, apapun pasti ada item-item yang misalnya hobi otomotif, misalnya hobi apalagi ngerakit tertentu, ya, dan misalnya ada anak muda ngerakit motor sampai bagusnya luar biasa di custom, ya, atau bapak ngerakit mobil sampai di custom yang hobi-hobi tertentu, ya. Nah, kalau dia bangga dengan itu, langsung serahkan kepada Allah, ya Allah, itu milik Engkau. Supaya apa? Karena kita yatadzakkar, mengambil ibrah dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran.
Apalagi misalnya kisah-kisah orang soleh, ya. Nah, makanya orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran pasti dia akan selamat di dunia dan di akhirat, ya. Ya, dengan izin Allah tentunya, ya. Dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran dalam artian bukan hanya saja membaca, tapi juga membaca, mentadaburi, mengamalkannya, mengambil ibrah, ya. Pasti dia lebih peluang untuk selamat dunia dan akhirat lebih tinggi, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi pondasi yang kedua daripada yatazakkar itu adalah mengambil ibrah dengan basirah, dengan mata hati. Mengambil ibrah dengan mata hati itu dengan secara mendalam, ya. Terkadang memang orang yang berakal itu deep thinking, dia berpikir secara dalam, ya. Tadi tuh saya kalau melihat segala sesuatu dia bukan lebay. Kalau lebay kan konotasinya negatif, ya. Dia deep thinking, wah ini masya Allah, ini ciptaan Allah, ya. Begini-begini dia terus. Nah, itu yang dinamakan ya tadabbar, ya. Tadabbur alam kalau bahasa sekarang, ya. Ya tadabbar bil alam. Dia mengambil ibrah sehingga khusyuk, atau bil ibrah, dia mengambil ibrah dari cerita-cerita zaman dahulu. Kalau yang pertama itu lebih kepada kekinian, yaitu dilihat atau didengar. Sesuatu yang dilihat itu bisa nggak kita melihat kejadian Nabi Musa membelah laut? Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Tapi yang dilihat itu adalah kekinian, yang didengar adalah kekinian. Walaupun ada pembahasan berkaitan dengan, pernah kita bahas wahwa syahid, ya. Syahid itu menyaksikan, ya. Menyaksikan belum tentu dengan mata, tetapi juga bisa dengan mata hati, ya. Bisa jadi bapak-bapak atau orang beriman bertakwa menyaksikan kejadian terbelahnya Laut Merah dengan mata hati. Bisa jadi orang yang beriman dan bertakwa melihat surga dan neraka bukan dengan mata yang ini, tapi dengan mata hati. Ada pembahasannya itu, ya. Wal istibsar bil ibrah, mengambil ibrah itu artinya dengan kejadian-kejadian yang sudah terdahulu. Cerita-cerita orang soleh juga, cerita Nabi Muhammad. Makanya suri tauladan kita yang paling ideal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para anbiya yang sebelumnya, ya. Bagaimana Rasulullah menyikapi, karena Rasulullah manusia, ya. Kalau kita mengambil ibrah dari malaikat Jibril, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Malaikat Jibril makan siang nggak? Makan malam nggak? Nggak makan siang, ya. Kalau Rasulullah, ya Rasulullah makan pagi, ya. Kadang makan malam, ya, kadang puasa, sama seperti kita, ya. Makanya wal istibsar bil ibrah. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa Khalilullah adalah saya, fima mana. Kekasih Allah adalah saya, kata Rasulullah, ya. Maksudnya bahwa kekasih Allah itu bukan dari kalangan malaikat, bukan juga dari kalangan jin, tapi dari kalangan apa? Manusia. Walaupun jin dengan manusia mirip-mirip, punya syahwat, tapi jin makhluk halus, manusia makhluk apa? Makhluk kasar, ya, sama-sama punya syahwat, ya, punya akal, tapi cuman jin dan manusia beda dikit, ya, dari penciptaan, ya. Tapi kita harus bangga bahwa makhluk yang paling mulia di alam semesta ini dari kalangan apa? Manusia. Itulah yang salah satu yang didengkikan oleh jin, ya, salah satunya, ya. Yang ketiga adalah al-zafar bi thamratil fikrah. Dia mempunyai keuntungan dari apa? Dari hasil berfikir dia, ya. Nanti ada kaitannya dengan mengambil tadabbur Al-Quran. Jadi semakin seseorang yang beriman dan bertakwa dia berfikir dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan result,
ilmu-ilmu baru. Sering saya katakan Al-Quran itu mukjizat enggak? Mukjizat. Bahkan mukjizat yang paling besar yang pernah ada ya di alam semesta ini ya. Nah, di sekitar kita ada mukjizat enggak? Hah? Ada mukjizat enggak di sekitar kita? Ada ya. Di depan kita ada Quran kan. Nah, itu mukjizat itu ya. Tapi bagaimana caranya kita menjadikan mushaf yang ada di dalam masjid ya, itu menjadi mukjizat sebenar-benarnya ya. Itulah dengan yang dinamakan yatazakkar. Atau kalau Al-Quran itu lebih identiknya dengan yatadabbar ya. Yatadabbar atau mentadabburi Al-Quran. Apa itu yatadabbar? Kalau bahasa umumnya adalah yatadzakkar, kalau spesifikasi kepada Al-Quran itu adalah yatadabbar ya. Jadi merenungi ayat Al-Quran dengan potensi akal yang ada, sehingga menimbulkan kekhusyuan, ketawaduan, bertambah keimanan dan ketakwaan, lalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang dinamakan mukjizatul Quran. Tapi kalau misalnya Al-Quran masih ada di dalam mushaf, ya tetap mukjizat, tapi belum terekspos 100% kemukjizatannya. Ya mungkin 5%, hanya sekedar membaca saja, atau 10%. Tapi kalau sudah ditadaburi, sudah diamalkan, diaplikasikan dalam sosial masyarakat, pasti nggak ada tuh yang namanya korupsi, nggak ada yang namanya boti-boti, nggak ada yang namanya kezaliman, nggak ada yang namanya kemiskinan, nggak ada yang namanya apa lagi, ya semuanya sejahtera. Yakin nggak? Harus kita yakin, karena Al-Quran adalah hidayah kita dari Allah Subhanahu Wa Taala yang suitable, yang dia layak di segala zaman dan segala tempat pasca diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran diaplikasikan di kutub utara akan jadi berkah nggak? Pasti ya. Kalau diaplikasikan di Duta Indah akan makmur sejahtera nggak? Pasti. Kalau diaplikasikan di gurun pasir Al-Quran pasti akan berkah nggak? Pasti. Nah ini ya. Inilah yang dinamakan i'jazul Quran, bahwa Al-Quran ini mukjizat sampai hari kiamat. Hanya saja bagaimana cara mengeluarkan, mengekspos kemukjizatan tersebut dengan yang namanya tadzakkur, yatadzakkar. Atau bahasa spesifikasinya apa tadi? Yatadabbar, dengan tadabbur Al-Quran ya. Makanya ulama-ulama kontemporer yang selalu mentadabburi Al-Quran, dia biasanya fatwa-fatwanya begitu luar biasa ya. Syekh Qaradawi, Ramadan Buti misalnya, dan ulama-ulama yang lainnya dengan mentadabburi Al-Quran. Ramadan Buti terkenal dengan i'jazul Qurannya ya. Syekh Qaradawi misalnya dengan fatwa-fatwa kontemporernya dalam bidang fikihnya. Mulai ada istilah zakat profesional, ya, tata negara, ekonomi Islam, ya, politik Islam, ya, itu semuanya apa? Hasil daripada tadabbur, ya tadzakkar, mengambil ibrah daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi 3 pondasi daripada ya tadzakkar. Apa tadi yang pertama? Intifa bil idhah, mengambil manfaat dari nasihat yang sifatnya bisa dilihat juga bisa didengar. Yang bisa dilihat adalah seluruh alam atau seluruh apa yang kita lihat dengan kedua mata kita. Yang kedua adalah segala sesuatu yang bisa kita dengar. Yang lebih prioritas adalah Al-Quran itu sendiri, baru hadis ya, perkataan ulama dan lain-lain. Yang kedua pondasinya apa? Al-istibsar bil ibrah ya, mengambil ibrah dari kejadian-kejadian yang lalu. Kalau misalnya dalam Al-Quran kejadian kisah-kisah, nah kalau dalam kejadian diri kita itu yang dinamakan
Eksperimen, ya. Kenapa orang yang sudah tua lebih bijak daripada orang yang masih muda? Karena yang sudah tua sudah banyak makan garam, ya. Asam uratnya tinggi jadi hasilnya. Ya. Sudah banyak makan garam, sudah pernah jatuh bangun ini. Jadi ketika punya masalah tertentu, ya agak cooling down, ya. Ini sudah 1000 kali saya menghadapi masalah ini, ya. Tapi kalau anak muda terkadang gerasa gerusu. Ini pertama kali saya mendapati masalah ini, gerasa gerusu, ya. Ya, kalau anak atau pasangan suami istri baru nikah, punya anaknya sakit, kira-kira galau nggak suami dan istri? Galau. Kata kakek neneknya, oh udah biasa aja, besok juga sembuh katanya. Nah, kenapa? Ya karena sudah pengalaman, cucunya udah 20, ya, udah biasa dapat laporan seperti itu, ya. Yang ketiga adalah az-zafar bi samratil fikrah. Mendapatkan buah dari pemikiran tersebut, ya. Ya, tadi yang saya katakan, ulama-ulama sekarang, ya, mengambil intisari daripada Al-Qur'an sehingga mendapatkan sesuatu hikmah atau hal-hal yang baru. Bahkan saintis, ya, atau di bidang teknologi, di bidang astronomi, kalau dia mendalami Al-Quran sedalam-dalamnya, pasti ada ilmu yang dia dapatkan yang baru, ya. Penemuan-penemuan teknologi yang kita dapati sekarang, AI, astronomi, ada gak dalam Al-Quran? Ada, ya. Apakah kontradiktif antara penemuan-penemuan teknologi keilmuan zaman sekarang dengan Al-Quran? Saya katakan mustahil. Kalau ada yang kontradiktif, kok Al-Quran mengatakan misalnya wasyamsi tajri li mustaqarril laha, matahari itu beredar di garis orbitnya, garis edarnya. Kayaknya matahari diam aja. Berarti di situ kebenaran yang absolut adalah Al-Quran. Berarti kenapa kontradiktif? Berarti penemuan atau keilmuan zaman kita belum sampai kepada titiknya, ya. Zaman dulu sahabat belum ngeh tuh, nanti di akhir zaman yataqarabuz zaman itu semakin dekat, orang dari sini ke sana paling 1 jam 2 jam, ya. Terkadang Rasulullah menjelaskan dengan analogi-analogi yang mendekatkan kepada pemahaman sahabat ketika itu, ya. Karena teknologi belum ada, AI belum ada. Tapi kalau zaman sekarang ada banyak ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu yang baru kita pahami di zaman sekarang. Contoh kecil, misalnya kalau misalnya bapak lagi minum, terus ada lalat masuk ke dalam air, apa kata Rasulullah? Cemplungin, ya. Dicemplungin, ya. Bayangin kalau zaman sahabat, ini lalat nih kotor, ya. Belum sampai teknologi keilmuan belum sampai. Tapi kalau zaman kita sudah sampai belum? Ternyata di sebelah kanan itu yang kiri mungkin, ya, yang kiri racunnya, yang kanan itu penawarnya, ya. Tapi jangan sampai ditenggelamin ke dalam gitu kan, ya. Wah, udah cemplungin, udah buang gitu, ya. Penawarnya hanya ada di sayap kanannya. Ini Rasulullah belajar biologi dari mana? Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu semuanya yang ngajarin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin saya mengajarkan kepada kita, kalau ada yang merasa apapun keilmuan di muka bumi ini seakan-akan kontradiktif dengan Al-Qur'an, yang salah keilmuannya bukan Al-Qur'annya, belum sampai kepada makomnya, ya. Itu intinya. Mungkin cucu bapak nanti di 30-40 tahun ke depan baru ternyata ngeh sekarang. Itulah Al-Qur'an, mukjizat dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Banyak gak orang non muslim yang masuk Islam gara-gara Al-Qur'an? Banyak. Itulah yang dinamakan yatadzakkar. Orang non muslim saja, walaupun hanya, ya, gak banyak juga orang yang
yang masuk Islam gara-gara Al-Qur'an, ya. Ya rugi dong kita kalau misalnya kita sudah dari lahir menjadi orang Islam tapi kita enggak yatadzakar dengan Al-Qur'an. Nah, di sini penjelasan yang selanjutnya adalah al-hikmah wal mau'izatul hasanah. Innama yuntafa bil idza ba'da husuli thalathati asya, ya. Jadi intifa tadi mengambil manfaat dengan sesuatu yang bisa dilihat dan sesuatu yang bisa didengar, ya, itu kembali kepada dakwah itu sendiri, ya. Tadi saya analogikan kalau zaman dulu para nabi mukjizatnya kan kalau nggak bisa didengar pasti bisa dilihat, ya. Ular bisa dilihat nggak? Ya bisa dilihat sama bisa didengar. Mungkin suaranya agak serem gitu kan, ularnya Nabi Musa, ya. Atau apapun itu. Karena dua hal ini memang pintu hidayah manusia. Dari panca indera, panca itu kan 5, indera kita berapa? 5, ya. Lihat, dengar, cium, apalagi raba, ya, kulit, terus sama ini apa namanya, lisan, rasa, ya. Bisa nggak kita dapat hidayah dari penciuman? Bisa nggak? Gimana caranya? Penciuman kan kalau nggak wangi, ya bau, ya. Bisa nggak kita mendapatkan hidayah lewat raba? Ini saya raba, oh dingin, oh panas, nggak bisa, ya. Tapi pintu hidayah itu hanya lewat 2 panca indera. Apa itu? Penglihatan dan pendengaran, ya. Makanya ayat-ayat Al-Qur'an, walahum azanul la yasma'una biha walahum apalagi absar la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha bal hum kal an'am, ya. Jadi 2 saja panca indera yang dikuak di situ, yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan, mereka punya telinga juga tidak dipergunakan. Hum kal an'ami bal hum adal. Mereka seperti binatang, ya. Jadi dari panca indera kita 5 panca indera hanya 2 saja. Makanya di sini kalau enggak lewat mata ya lewat pendengaran. Oleh karena itu kebalikannya, orang yang beriman dan bertakwa pasti akan mempergunakan penglihatan dan pendengarannya untuk semaksimal mungkin mengambil ibrah dengan yang ada. Nah ini, jadi idhah di sini tafsir ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita berbicara tentang idhah, nasihat, ya. Tadi kan yatadzakkar itu kan intinya apa? 4 hal tadi: eling, mawas diri, ngeh, mengambil ibrah, ya. Ngeh dari apa? Mawas diri dari apa? Harus ada yang menyampaikan, ya. Al-Qur'an, siapa yang menyampaikan? Ya Rasulullah. Zaman sekarang, siapa yang menyampaikan Al-Qur'an? Ya para dai mungkin, ya, para ustadz. Yo ini jangan LGBT, jangan boti, ya. Wala taqrabuz zina. Berarti kan harus ada yang menyampaikan, ya. Ketika 4 tersebut bisa dilakukan, dia yatadzakkar. Tapi kalau 4 hal tersebut tidak dia lakukan, berarti dia menolak dakwah itu sendiri. Dia tidak ngeh, dia tidak mawas diri, dia tidak mengambil ibrah, juga tidak eling. Ada nggak orang seperti ini? Ya ada. Padahal matanya melihat, pendengarannya ini, ya. Makanya di sini dalam Al-Quran cara untuk membuat dia ngeh, orang atau objek manusia, agar dia ngeh atau mawas diri atau yatadzakkar dengan 3 hal. Yang pertama apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama adalah bil hikmah. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan diskusi yang baik juga kalau ada pertentangan, ya. Jadi supaya dia yatadzakar, pertama dengan hikmah. Hikmah ini bisa dengan
rata-rata hikmah ini dengan aplikatif, ya, dengan sesuatu hal yang bisa dilihat. Misalnya di zaman Hasan dan Husain masih kecil, ada kakek-kakek yang wudunya itu kurang baik, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Hasan dan Husain yang masih kecil, ya? Hai kakek, kami lagi belajar berwudu, ya. Coba mana di antara kami yang wudunya baik dan mana di antara kami yang wudunya tidak baik. Mereka sudah kong kali kong, ya. Anggaplah Hasan yang wudunya baik, Husain yang wudunya tidak baik. Oh, nih yang baik nih yang Hasan nih. Oh, yang tidak baik ini Husain, ya. Kenapa Hasan dan Husain melakukan itu? Intinya ingin mengajari sang kakek cara berwudu yang baik. Kalau sekonyong-konyong Hasan dan Husain masih umur 10 tahun anggaplah, kakek tersebut umur 60. Hai kakek, ente ini enggak becus. Ini contoh ya, ini perkataan dari saya. Ente ini apalah kata-kata kasar, ya. Wudu tuh kayak gini. Kira-kira kakek tersebut nurut enggak? Nah, diomelin. Itu siapa? Anak bocah baru gede, ya. Nah, inilah begitu juga kita dalam menghadapi orang-orang yang tidak yatadzakar. Dalam artian orang yang tidak tidak mawas diri, tidak mengambil ibrah, tidak eling. Terkadang kita tidak dengan lisan, tapi coba dengan aplikatif. Mungkin anak kita, ya, mungkin cucu kita jarang ke masjid, ya. Ya, kita berikan contoh, ya, yuk ke masjid, ya. Tidak pernah baca Quran. Gimana kalau anak-anak kita pengen baca Al-Quran, bapak dan ibunya nggak pernah baca Al-Quran, langsung, ya, pengen ngajarin anaknya supaya baca Al-Quran, nggak usah banyak omong, baca Quran depan dia, ya. Pengen ngajarin anaknya bersedekah, nggak usah banyak omong, langsung apa? Sedekah di depan dia. Oh, ternyata ayah saya, ibu saya. Nah, ini yang namanya bil hikmah. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang perlu alibi, ya. Kenapa saya harus bersedekah, ya? Kenapa saya harus sholat 5 waktu? Apa manfaat pragmatisme saya bayar zakat? Nah, itu mulai ada penjelasan. Itulah yang dinamakan mau'izatul hasanah. Sudah masuk syuruk atau belum? Sudah? Oh ya, baik. Baik, karena sudah masuk syuruk, saya sudahi. Nanti akan kita lanjutkan berkaitan dengan tadzakkur. Bagaimana menstimulus tadzakkur kepada orang-orang yang sulit untuk tadzakkar tadi. 4 hal, apa tadi? Mawas diri, eling, apa satu lagi? Ngambil ibrah. Ya, ini dari saya ya, 4 hal ini ya, supaya untuk memahamkan lebih dekat kepada pemahaman kita berkaitan dengan skema tadzakkur ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Sudah paham semua ya, mudah-mudahan ya. Baik ya, ada Bapak? Tidak ada? Baik, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam apa yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tidak ada kata terlambat. Ustadz, ternyata sekarang saya baru sadar, ya. Jadi apapun yang kita lihat di muka bumi ini, apapun itu, mau di gang, dia selalu masuk ke dalam mata hati dia, menimbulkan kekhusyuan, ya. Ini kalau dalam bahasa yang lain, ini yang dinamakan ma'rifatullah, ya. Dia mengenal Allah, Allah pun sayang. Ini inti daripada husnul khotimah itu, ya. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa hari lagi kita masuk 1 Muharram, ya. Mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, semakin bertambah juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.